Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Fatah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2021 dengan NIM 42104020. Yang terhormat Ustadz Rahmat Rizky Kurniawan, KHPD, selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan penjelasan tentang artikel yang saya buat, saya susun dengan judul Peranan dan Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perekonomian di Era Digital. Sebelum kita membahas topiknya, kita harus mengetahui apa sih definisi wakaf itu. Wakaf secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang bermakna atau berarti menahan, diam, ataupun berhenti. Ya, maksudnya telah dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya wakaf itu adalah menahan harta secara kepemilikan yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah. Nah, sekilas ibadah wakaf ini hampir mirip dengan ibadah sedekah. Yang hanya membedakannya hanyalah ketentuan daripada pengambilan manfaat barang tersebut. Jika sedekah ataupun hibah, ya barang yang kita sedekahkan itu habis pakai ataupun satu kali pakai. Misalkan kita bersedekah membagikan makanan kepada orang yang berpuasa. Nah, itu makanan yang kita bagikan hanya habis pada saat itu, langsung dimakan oleh orang yang berpuasa. Dan ganjarannya hanya satu kali ketika perbuatan itu saja. Akan tetapi ibadah wakaf itu secara manfaatnya untuk diambil secara tetap, secara terus-menerus. Misalkan kita mewakafkan tanah ataupun bangunan yang digunakan untuk pondok pesantren ataupun yayasan dan majelis taklim. Nah, itu ganjaran pahalanya tidak hanya cukup sampai di situ, akan tetapi akan terus mengalir, akan terus kita dapatkan sampai kapan? Sampai tanah dan bangunan yang kita wakafkan tersebut, yang kita wakafkan tadi, itu hancur ataupun hilang di telan bumi. Secara umum di dalam Al-Quran tidak dijelaskan hukum-hukum wakaf itu. Tapi Allah menyindir tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu benih yang mengeluarkan 7 cabang. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin, pada setiap cabangnya itu terdapat mi'atu habbah, 100 biji. Nah, ini perumpamaan ganjaran bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk wakaf. Oke. Terus bagaimana sih peranan dan cara pengelolaan wakaf uang dalam perekonomian di Indonesia? Dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan ibadah yang gunanya untuk kebaikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Kemudian adapun secara sosialnya, ibadah wakaf ini juga bermaksud untuk meningkatkan perekonomian umat dan bangsa, yang mana esensinya ini membantu masyarakat menengah ke bawah dalam perekonomiannya, ataupun membantu pedagang-pedagang kecil, ataupun membantu
sektor-sektor akademisi ya, seperti sekolahan, pesantren dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menguntungkan, sangat memiliki potensi dari wakaf ini, memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan perekonomian umat dan bangsa. Kemudian bagaimana sih cara pengelolaannya? Nah, sebenarnya wakaf ini sudah dari dulu ya, dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Akan tetapi pada saat itu tidak dilirik oleh pemerintah. Kapan diperhatikan oleh pemerintah? Wakaf sekitar tahun 1977 baru diperhatikan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan nomor 28 pada tahun 1977. Akan tetapi peraturan perundang-undangan itu hanya mengatur wakaf pertanahan. Itu artinya masih sama dengan periode-periode sebelumnya. Nah, di awal abad 20 datang sekelompok ulama yang menawarkan konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran baru tentang wakaf yang menarik perhatian Majelis Ulama Indonesia saat itu. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, kalau tidak salah pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Nah, yang mana kemudian ini menjadi pijakan sebagai berkembangnya wakaf di Indonesia, baik wakaf produktif ataupun wakaf uang. Kemudian di era digitalisasi, semenjak berkembangnya revolusi industri 4.0, terdapat inovasi kemajuan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang perbankan dan perekonomian yang bisa kita lihat sebelum era ini ya, masyarakat luas itu sangat ribet ya, bahasanya ribet. Misalkan kita ingin menabung uang, ingin menyimpan uang, ingin menarik uang ataupun segala transaksi lainnya, kita harus datang ke kantor bank, ke kantor ATM untuk mengurus hal tersebut. Akan tetapi setelah berkembangnya revolusi industri 4.0 ya terdapat fintech ya, financial technology yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi tersebut. Salah satunya pun wakaf. Wakaf sekarang tidak perlu kita datang ke tempat mengobrolkan ini itu kemudian wakaf. Kita cukup membuka platform-platform yang telah disediakan oleh pemerintah yang tentunya sudah legal ya. Kemudian hanya memegang gadget pun kita bisa berwakaf, tidak perlu menunggu kaya. Dengan uang Rp1.000 pun kita bisa berwakaf. Itulah kemudahan daripada revolusi industri 4.0 di bidang perekonomian, sehingga memudahkan kita untuk berwakaf tadi. Kemudian ya mungkin itu intinya sih dari artikel yang saya buat. Jadi peranan wakaf di Indonesia ini sangat berperan penting untuk memajukan, membangkitkan perekonomian umat dengan esensi wakaf tersendiri itu berfokus pada membantu fakir miskin, membantu masyarakat kalangan bawah, membantu pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Kemudian juga wakaf perannya itu ya mungkin itu saja. Intinya kalau di era digitalisasi ini, jika kita ingin berwakaf, kita tidak perlu menunggu kaya. Dan kita pun tidak perlu bersusah payah untuk mendatangi orang yang ingin kita wakafi atau yayasan yang kita ingin wakafi. Cukup dengan gadget.
membuka platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang telah terdaftar, yang legal tentunya, kita sudah bisa berwakaf di sana. Sungguh mudah, bukan? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.